Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, setelah sebelumnya Faisal Assegaf sudah menyemprot habis-habisan Refly Harun saat tampil di Garuda TV dengan mengatakan bahwa Refly Harun ini pembohong, Refly Harun ini memanfaatkan RRT, Refly Harun ini bergaya preman. Dan tidak hanya Refly Harun, Faisal Assegaf juga menyemprot Ahmad Kozinudin, kuasa hukum dari Roy Suryo, dengan mengatakan bahwa kuasa hukum ini berpaham, berpenganut ideologi radikalisme dan juga terorisme. Waduh, makanya dia suka berontak, suka marah-marah, dan lain sebagainya. Dan kali ini, Faisal Assegaf membongkar satu hal penting. Alasan kenapa Roy Suryo, Rismon Tiva tidak ditahan oleh Polda Metro, teman-teman. Dan kalian harus menyimak video ini. Dan yang paling penting adalah hari ini Mas Wapres Gibran Rakebuming Raka berpidato di konferensi tingkat tinggi G20 di Afrika Selatan, teman-teman. Tentu dengan menggunakan bahasa Inggris. Apa kabar nih Tiva? Apa kabar nih Roy Suryo, Rismon, dan gerombolan-gerombolan keledung lainnya yang kemarin mengatakan Wapres tak bisa bahasa Inggris, Wapres cuma bisa pelangak-pelongo? Nonton video ini biar mata kalian itu terbuka, tidak ditutupi oleh kebencian. Dan kalian simak betapa fasihnya Mas Wapres Gibran itu berbahasa Inggris. Dan terakhir, kita akan melihat bagaimana Rismon mengatakan dengan jelas dan terang bahwa Roy Suryo itu penipu. Waduh. Kok bisa begitu bang? Makanya nonton videonya sampai habis. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya mau buka saja bahwa tidaknya ditahan Roy Suryo, Tiva, dan Rismon itu karena proses mediasi. Proses mediasi. Itu harus dicatat. Catat. Jadi karena faktor mediasi di belakang panggung, ada interaksi yang meyakinkan pihak kepolisian, maka ditangguhkan penahanan. Padahal kalau sesuai prosedur hukum diperiksa langsung ditahan. Pasti ditahan. Tidak ada kartu identitas. Bloomberg New Economy Forum. Kemana-mana. Loh. Ini Abah Anies pidato di Bloomberg. Loh. Kok bisa? Angin, ngomongin angin lagi ya kan. Aduh, jadi tadi di media sosial teman-teman, saya menemukan video ini. Mungkin ini dibuat oleh pendukung-pendukung Abah atau ternak-ternak onta yang tidak mau kalah dengan Pak Jokowi yang kemarin berpidato di Bloomberg New Economy Forum, teman-teman. Waduh, sebagai pembina dan orang yang terhormat. Apakah pendukung Abah tidak ikhlas dengan melihat video dari Pak Jokowi? Dan setelah ini mungkin mereka bukan tidak ikhlas lagi, tapi nyaris pingsan ketika melihat pidato Mas Wapres Gibran di konferensi tingkat tinggi G20 Afrika Selatan, teman-teman. Waduh, luar biasa Mas Wapres ya. Aplaus. Good afternoon, everyone. Warm greetings from President Prabowo to all of you, and also deep appreciation to the government of South Africa for the warm hospitality and excellent arrangement. Actually, I've just arrived maybe an hour ago. It was a long flight, but I'm really happy to see all of you here. Keren banget. And I think this is a huge step to strengthen our relationship, and our commitment to expand collaboration with Africa remains very strong. With collaboration, the emerging economies can shape the future. Global growth must not only be strong, but also fair and inclusive. The visit of President Ramaphosa a few weeks ago to Indonesia reflects deep cooperation
between the two countries. Both presidents agreed to have visa-free entry. So I think this is good news for all of you. No more visa. No more visa. Oh, keren banget Mas Wapres ya. And also to push trade and investment on agriculture and energy. Indonesia also committed to expand outbound investment in South Africa. South Africa is our strategic partner and gateway to the African market. At the same time, Indonesia also offers industrial capacity, human resources, manufacturing network, technology, and entry to ASEAN market. The launch of Indonesia and South Africa High-Level Business Council demonstrate how government and private sector can work together. I also welcome the signing of MOU on strategic industry today. I hope this will bring great benefits for both countries. In closing, I want to emphasize on our commitment to improve investment and economic cooperation with Africa. So if there are any issues, please inform us. Here with me is one of our best ministers, vice ministers, and ambassadors, and of course, our friend from Kadin, Indonesia. And we stand open to assist all of you because Africa is the continent that will set the pace of tomorrow. Africa is growing really fast and full of potential. Africa is the future. Future. And Indonesia wants to build that future together with Africa. Thank you. Waduh, semua tepuk tangan loh. Semua tepuk tangan loh. Gimana menurut kalian teman-teman bahasa Inggris dari Mas Wapres Gibran lulusan Singapura nih bos? Bukan kaleng-kaleng. Mana tuh yang kemarin ngomongin Mas Wapres Gibran gak bisa bahasa Inggris, ha? Mana? Hah? Buka mata kau tuh. Telinga kau jangan disumbat pakai omongan-omongan Refli Harun, Roy Suryo, Rismond, Tifa dan kawan-kawannya. Jangan. Lihat nih fakta yang sebenarnya nih. Luar biasa Mas Wapres ya. Apa ini? Gawat. Inilah ramalan Roy Kiyoshi tentang Gibran. Roy Kiyoshi, seorang peramal yang kerap membuat publik terkejut dengan prediksinya, kembali menyampaikan ramalan kontroversial. Kali ini, sosok yang menjadi sorotan adalah Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Ramalan ini sontak mencuri perhatian publik, karena menyangkut masa depan politik Indonesia di tahun 2029, sebuah tahun yang diprediksi menjadi titik krusial bagi arah perjalanan bangsa. Roy Kiyoshi, dengan ciri khas gaya bicara tenang namun penuh penekanan, membuka pernyataannya dengan menyebut bahwa ia melihat energi besar yang melingkupi Gibran. Menurutnya, Gibran tidak sekadar hadir sebagai tokoh muda dalam politik, melainkan dipersiapkan semesta untuk memainkan peran yang jauh lebih besar. Wow. Saya melihat, di tahun 2029, Gibran akan menempati posisi tertinggi dalam pemerintahan Indonesia. Ada aura gitu? Seorang pemimpin besar yang sudah ditakdirkan untuknya, ucap Roy, sambil menutup matanya seolah sedang menerawang sesuatu. Ramalan ini langsung memicu diskusi luas di kalangan masyarakat, pengamat politik, hingga akademisi. Wow. Banyak yang menilai bahwa prediksi Roy Kiyoshi selaras dengan tren politik yang mulai menempatkan generasi muda sebagai aktor utama. Kehadiran Gibran sebagai wakil presiden di usia relatif muda sudah dianggap sebagai fenomena politik baru. Tak sedikit yang meyakini bahwa jalannya menuju kursi presiden memang terbuka lebar, apalagi dengan dukungan basis politik yang kuat dari Jokowi Efek serta jaringan relawan yang loyal. Iya sih. Namun, iya sih. Roy menambahkan bahwa jalan Gibran menuju kursi presiden 2029 tidak akan mulus. Ia melihat adanya gelombang besar berupa konflik politik, serangan dari pihak lawan, serta ujian berat dalam bentuk isu-isu nasional yang bisa mengguncang stabilitas. Tapi kalau saya pribadi teman-teman ya, ini saya pribadi ya, saya tuh pengennya Mas Wapres Gibran ini ya mungkin masih bersama dengan Pak Prabowo lah. Prabowo Gibran 2 periode teman-teman. Saya masih memegang teguh hal itu sama dengan Pak Jokowi.
Saya pengen tuh Mas Gibran jadi presiden itu di tahun 2034. Itu sudah matang banget tuh. Jadi Mas Gibran biar dulu belajar sebagai wapres selama 2 periode, belajar geopolitik bersama Pak Prabowo, belajar strategi bersama Pak Prabowo, belajar hal-hal penting dari bapaknya sendiri yakni Pak Jokowi. Jadi ada banyak hal yang bisa dipelajari oleh Mas Wapres Gibran selama 10 tahun di antara kedua pemimpin yang luar biasa ini, Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Ya inilah 2 mentor yang sangat cocok dan sangat sangat matang lah buat Mas Gibran sampai nanti di waktunya tiba tahun 2034 barulah Mas Wapres Gibran menjadi presiden yang sangat matang dan penuh dengan kejutan, teman-teman. Saya melihat ada cobaan besar yang akan datang di pertengahan tahun 2027 hingga 2028. Banyak pihak yang akan mencoba menjatuhkan Gibran karena posisinya dianggap mengancam elit lama yang tidak ingin kehilangan pengaruh. Ujar Roy dengan nada penuh misteri. Ramalan ini pun dipandang menarik karena bertepatan dengan prediksi banyak analis politik yang menyebut bahwa 2029 akan menjadi momentum pergeseran generasi. Partai-partai besar pun sudah mulai menyiapkan kader muda mereka untuk bersaing di kontestasi tersebut. Namun, Roy menegaskan bahwa aura Gibran jauh lebih kuat dibanding para pesaingnya. Ia bahkan menyebut bahwa energi leluhur dan doa orang tua yang menyelimuti Gibran akan menjadi faktor penentu dalam memenangkan hati rakyat. Wow. Lebih lanjut, Roy Kiyoshi menuturkan bahwa kemenangan Gibran bukan semata-mata hasil strategi politik, melainkan karena adanya takdir yang sudah digariskan. Kalau itu pasti takdir. Baik, bagaimana seorang tawaran mengedepankan pemidanaan, hukum pidana, memenjarakan warganya, padahal dia sendiri tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Ini pemutarbalikan fakta hukum nih ya. Jadi supaya berimbang nih. Jadi Mas Denny clear memutarbalikan fakta hukum. Fakta hukum adalah ya, kan ceritanya gini, Mas Roy sudah mengambil kesimpulan bahwa ijazah Jokowi palsu. Iya, ya. Roy. Di awal lalu kemudian mencari bukti di belakang. Wah. Ya. Yang terbalik harusnya Mas, punya Banyak bukti kayak akurat, gitu. pegang ijazah Jokowi bahwa ini palsu, baru sampaikan statement ke publik. Jangan dibalik, menuduh, memfitnah bahwa ini palsu, lalu kemudian Baru sekarang pusing. keliling ke berbagai tempat mencari bukti. KPUD, KPU Pusat, ke Diknas, ke macam-macam tempat baru mencari bukti. Sekarang kewalahan, makanya Anda Bukan cuma cari bukti dan kewalahan, sekarang cari perlindungan. Cari suaka biar nggak masuk bui. tersangka. Aduh, Rismon tuduh Penyerang Roy Suryo ijazah penipu. Jokowi ternyata para penipu ya. Hal ini terlihat jelas dalam sebuah video lama dari Rismon Sianipar. Di video itu dia terang-terangan menyebut Roy Suryo sebagai penipu. Rismon kayak nggak terima kalau Roy dipanggil sebagai pakar IT. Katanya latar belakang pendidikan Roy sama sekali tidak berkaitan dengan dunia teknologi. Menurut Rismon, Roy hanya lulusan S1 Komunikasi UGM. Sama-sama Sedangkan aja dua orang ini S2-nya ya malah kan. di bidang kesehatan, kata Rismon. Jelas menurutnya dua-duanya tidak ada hubungannya dengan IT. Makanya Rismon bertanya, apa sebenarnya karya besar Roy di bidang teknologi? Buku apa yang pernah ditulis Roy terkait teknologi informasi? Begitu kata Rismon. Dia juga mempertanyakan program komputer apa yang pernah dibuat Roy. Kata Rismon, setiap kali lihat Roy bicara di TV, ia tidak menemukan penjelasan teknis yang layak disebut ahli. Bahkan menurutnya cukup dengan pencarian sederhana, publik bisa menilai sendiri seberapa pakar Roy Suryo sebenarnya. Itulah alasan dia meminta media mencari pakar IT yang benar-benar kompeten, bukan yang cuma terkenal. Menurutnya media tidak boleh memberi ruang untuk orang yang justru bisa menipu publik. Tapi masalahnya bukan cuma Roy yang bermasalah. Rismon sendiri juga banyak disorot. Betul, Rismon terutama sendiri soal juga latar bermasalah. pendidikannya. Latar belakang akademik Rismon dibongkar oleh peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Roni Teguh. Roni ngaku menemukan banyak kejanggalan dalam klaim akademik Rismon. Dulu Rismon pernah mengaku lulusan Yamaguchi University, Jepang. Tapi setelah ditelusuri, karya ilmiahnya sangat minim. Roni menyebut Rismon hanya memiliki 1 prosiding di dunia akademik. Padahal prosiding itu tingkatan paling rendah dalam publikasi ilmiah. Roni juga bilang prosiding itu hanya berisi data awal yang bahkan belum layak jadi paper utama. Parahnya lagi, dalam karya itu Rismon bukan penulis utamanya. Roni menyebut karya itu termasuk kategori arsip yang sudah tidak relevan.
Mungkin ya semacam arsip sampah lah. Arsip Tidak sampah, hanya itu, sama kayak bukunya ya kan? nilai Rismond juga diduga bermasalah. Dia bahkan dituduh tidak bisa melakukan penyetaraan ijazah saat proses sertifikasi dosen di Indonesia. Wow. Saat muncul tuduhan bahwa ijazahnya palsu, Rismond pun tidak memberikan bantahan yang jelas. Ironis banget, orang-orang yang menuduh Jokowi justru mereka sendiri yang tidak beres. Betul Rekam banget. jejak Roy pun tidak kalah bermasalah. Dia pernah dipenjara gara-gara kasus meme Stupa Borobudur. Residivis. Belum lagi tudingan penggelapan aset negara setelah tidak jadi Menpora. Sampai-sampai muncul julukan Dewa Panci. Dan sekarang Roy Rismond dan beberapa orang berkomplot menyerang Jokowi. Mereka sama-sama menuduh ijazah Jokowi palsu. Wajar aja kalau publik banyak yang nggak percaya. Apalagi tuduhan itu sudah berkali-kali dibantah institusi resmi. UGM sudah menegaskan bahwa ijazah Jokowi asli dan sah. Betul. Barreskrim juga menyimpulkan hal yang sama, ijazah Jokowi itu asli. Dan sekarang Roy Rismond dan kawan-kawannya kena getahnya. Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka penyebaran hoax. Ancamannya 12 tahun penjara. 12 tahun, Mereka bahkan denda udah 12 dicekal ke miliar. luar negeri dan wajib lapor. Jadi wajar aja kalau Roy Rismond DKK sekarang makin meracau karena lagi panik. Hanya tinggal nunggu waktu kapan di penjara. Pada akhirnya Roy dan Rismond bukan sedang membongkar kebohongan Jokowi, tapi mereka justru membongkar kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Roy dan Rismond, udahlah kalian tuh sama-sama penipu. Sama-sama penipu. Oke, Iya, Mas iya, Semar, iya. katanya pidananya kalau bisa dijeda dulu, kita ke proses KIP dulu. Ini kan yang diminta sama Rasul dan kawan-kawan soal proses pidana dan sebagainya. Jadi maksud saya sudah sampai hampir di ujung, kenapa jadi minta kembali ke awal? Kan dulu yang memulai kan juga Rasul dan kawan-kawan juga. Salah itu. Ketika menuding, menuduh, sekarang dilakukan perlawanan secara hukum. Kan begitu ya sama Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan itu ya ditunggu prosesnya kalau proses sih. Karena kan publik juga sudah menunggu-nunggu, sekarang proses sudah ini, jangan juga akhirnya kita selalu membuat sesuatu yang dianggap seolah-olah ini didramatisir gitu loh. Wah ini kok ribet kok. Tidak ada satupun yang bisa memaksa Pak Jokowi menunjukkan ijazah pada siapapun kecuali institusi-institusi negara. Jadi bisa Rasulullah paksa, kalau Pak Jokowi nggak mau ya nggak apa-apa juga. Ada kewajiban juga Pak Jokowi menunjukkan ke Rasulullah dan kawan-kawan gitu loh. Nggak juga kepada Denny gitu loh. Jadi jangan juga seolah-olah bahwa itu sangat simpel sekali tunjukkan dan sebagainya gitu loh. Jadi menurut saya ini yang nggak sabar itu ya memang bapak-bapak ini gitu. Iya, yang nggak sabar. Jadi jangan juga seolah-olah publik di bawah publik juga sudah menunggu kok ini prosesnya sudah juga matang dan jangan juga mengklaim bahwa mayoritas publik itu setuju dengan langkah Rasul ya belum tentu juga. Oh, udah jelas. Buktinya juga Udah jelas. Siapa yang dukung kau? Siapa yang dukung kau? Pak Jokowi. Gak ada yang dukung kau. Gitu loh dari hasil dari Burhanuddin tadi gitu. Jadi maksud saya sudah. Oh, ini nggak punya data. Udahlah capek lah kan gitu ya. Oh, yang kalau jelas, tidak mau ini ya berhenti lah kan gitu. Oke. Yang berhenti ya Rasulullah dan kawan-kawan lah, bukan Pak Jokowi. Oke, Mas Semar, simpel jawabannya katanya kuncinya ada di Jokowi. Ya sebenarnya kan ini boleh-boleh aja orang bicara simpel sederhana, tapi ini ansih tidak soal bahwa masyarakat hanya ingin tahu itu asli atau tidak. Pasti ada irisan kepentingan-kepentingan tertentu. Orang boleh berspekulasi, ada kepentingan politik di situ, kepentingan lain-lain di situ, termasuk kita-kita. Yang pasti bahwa itu tidak murni, hanya ingin tahu saja. Kenapa terhadap Pak Jokowi? Tadi sudah disampaikan Pilpres, saat Pilpres, pasca Pilpres, polarisasi terus dibangun. Tapi yang pasti bahwa kita identitasnya jelas loh, bahwa kita misalnya memberi dukungan pada Pak Jokowi, tapi banyak orang juga nggak jelas juga, mengaku pemerhati, peneliti, tapi irisan kepentingan politiknya kental, irisan kepentingan pribadinya untuk mendukung terhadap kepentingan kelompok tertentu juga kental. Maksud saya jauh lebih fair, jauh lebih bijak kalau memang ada positioning dukungan, tunjukkan saja gitu, jangan juga kemana-mana mengklaim sebagai pemerhati ini, peneliti ini, sedangkan itu bagian dari kepentingan kelompok-kelompok itu gitu loh. Jadi tidak sederhana itu gitu. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian nih? Gimana menurut kalian video pidato dari Mas Wapres Gibran tadi menggunakan bahasa Inggris yang sangat fasih teman-teman, yang sangat fasih dan luar biasa, ketegasannya luar biasa, dapat. Ya, aura-aura pemimpin masa depan memang seperti itu ya. Bukan kayak yang sebelah itu, yang katanya mau jadi sekjen PBB, yang mau jadi penyelamat dunia, yang mau menjadi pendamai perang dunia ketiga. Aduh, padahal kerja dia apa sih?
Pengangguran. Aduh. Apa kabar nih Tifa? Apa kabar Roy Suryo? Apa kabar Rismon? Masihkah tidur Anda nyenyak malam ini? Melihat kemarin Pak Jokowi berpidato dengan bahasa Inggris tanpa teks lagi. Di forum global ekonomi. Luar biasa loh. Dan hari ini Mas Wapres Gibran menyusul. Like father, like son. Aduh. Tapi ya kan ada yang pernah bilang tuh. Katanya Mas Wapres Gibran ini lebih hebat dari Pak Jokowi. Wah, rupanya dari pidato tadi sudah terlihat auranya teman-teman. Sudah terlihat bagaimana Mas Wapres Gibran memang bisa lebih dari ayahnya. Dan itu yang kita harapkan. Harus lebih dari Pak Jokowi ketika nanti menjadi presiden. Dan mengenai ramalan Roy Kiyoshi, ya itu saya kembalikan kepada teman-teman semua. Apakah teman-teman percaya atau tidak. Tapi menurut pandangan saya, lagi-lagi saya sampaikan, saya lebih sepakat dengan ucapan Pak Jokowi. Kalau Prabowo Gibran 2 periode, Gibran masih tetap mendampingi Pak Prabowo di 2029. Biar Mas Gibran juga bisa belajar, berguru dengan Pak Prabowo, dengan Pak Jokowi, menimba ilmu sebanyak-banyaknya tentang geopolitik, tentang kerakyatan, tentang program-program unggulan dan lain sebagainya, hilirisasi. Nah ini yang kita harapkan ketika nanti Gibran ini menjadi presiden, dia sudah matang teman-teman. Ya, tapi sungguh cobaan seorang pemimpin luar biasa itu juga tidak mudah teman-teman. Isu ijazah, keluarganya diobok-obok, Pak Jokowi diobok-obok, semua mau dijatuhkan. Ya itu wajar. Tidak ada pelaut ulung yang tercipta dari ombak yang tenang teman-teman. Pelaut ulung itu pasti tercipta dari ombak yang sangat keras. Nah itulah yang sedang dijalani Mas Wapres Gibran sekarang. Yang kita doakan saja, semoga negara kita ini ke depan menjadi lebih baik, mendapatkan pemimpin-pemimpin luar biasa. Kita harapkan juga Prabowo Gibran bisa 2 periode, bisa membawa bangsa kita menjadi Indonesia emas 2045 nanti, karena step-stepnya sudah sangat luar biasa. Pak Prabowo Gibran 2 periode sampai 2034. Gibran 2034 sampai 2044. Nah, udah pas 20 tahun teman-teman. Keberlanjutan. Nanti di akhir masa jabatan Mas Wapres Gibran atau Presiden Gibran nantinya, insya Allah di tahun 2044 kita sudah masuk ke Indonesia emas 2045. Ini yang kita harapkan. Dan tadi Faisal Assegaf, saya angkat topi, Anda luar biasa. Dan bagaimana gerombolan pembenci ternyata saling menipu. Sudah saling cakar-cakar. Udahlah teman-teman, kita nikmati saja drama-drama politik panggung belakang, kata Refli Harun ya kan. Sampai dengan Roy Suryo CS di penjara. Oke, akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.